Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Di video kali ini kita akan berbincang dan membahas bagaimana caranya lulus kuliah tanpa harus membuat skripsi. Mungkin sebagian dari teman-teman bertanya, apakah memang itu bisa? Nah, nanti kita bahas. Tapi sebelum itu, silahkan di-subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa tingkat akhir. Nah, tentu sudah jadi hal yang umum ya ketika memang lulus kuliah ada semacam tugas akhir yang harus dikerjakan oleh mahasiswa, yaitu menyusun skripsi. Nah, ini sebagian besar kampus memang memberlakukan seperti itu. Nah, sekarang sudah ada beberapa kampus yang mungkin sekarang sudah mulai banyak juga kampus yang memberlakukan bahwa untuk lulus menjadi seorang sarjana itu tidak perlu tidak harus untuk menyusun skripsi. Ada jalur-jalur lain agar kita bisa tetap lulus tanpa harus skripsi ya. Jadi misalnya kalau di kampus yang sudah menerapkan ada jalur non skripsi untuk kelulusan, mahasiswa bisa pilih antara jalur membuat skripsi atau jalur tidak membuat skripsi. Nah, itu sama-sama tugas akhir yang harus dipenuhi sebetulnya, tapi ada alternatif lain untuk bisa lulus tanpa harus mengerjakan skripsi. Karena di bayang-bayang mahasiswa menyusun skripsi ini merupakan suatu hal yang rumit. Sebetulnya tidak juga sih. Kemudian yang mengambil banyak waktu ya, pusing. Kalau memang sudah merasakan seperti itu ya cobalah alternatif lain untuk bisa lulus. Nah, tapi dengan catatan bahwa kampus kalian sudah menerapkan kebijakan ada jalur non skripsi untuk bisa menempuh gelar sarjana. Nah, apa saja biasanya jalur non skripsi yang bisa ditempuh oleh mahasiswa untuk bisa lulus kuliah? Nah, yang pertama, biasanya mahasiswa diharuskan membuat artikel penelitian. Secara basic, penelitian skripsi dan membuat artikel penelitian ini prosesnya sama, prosedurnya sama. Namun yang membedakan adalah jadi dari segi halaman. Ya, kalau misalnya skripsi bisa beratus lembar halaman, kalau di jalur membuat artikel itu hanya belasan sampai puluhan halaman saja. Tapi memang melalui proses yang sama, yaitu penelitian. Nah, biasanya artikel itu harus disubmit ke jurnal. Nah, ini jadi syarat untuk lulus menjadi seorang sarjana. Jadi mahasiswa membuat artikel penelitian yang disubmit. Biasanya kampus juga menentukan bahwa kriteria publisher artikel kalian atau jurnalnya adalah misalnya udah terindeks Sinta 5, 4, 3, 2, 1 itu tergantung dari kampus masing-masing. Jadi mahasiswa bisa lulus sarjana dengan membuat artikel penelitian yang dipublish di jurnal nasional. Itu levelan skripsi. Nah, kalau levelan magister syaratnya mirip ya, harus publish artikel penelitian tapi di jurnal internasional. Biasanya berbahasa Inggris dan terindeks misalnya Scopus Q4, Q3, Q2 ya, itu tergantung dari kebijakan kampus. Nah, itu adalah jalur pertama, yaitu dengan membuat artikel penelitian. Entah itu harus publish di jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Ini biasanya banyak mahasiswa ya yang menempuh jalur ini untuk lulus kuliah. Selain memang tidak terlalu banyak untuk membuat satu paparan, hanya berlembar-lembar, ini juga dirasa mudah ya. Meskipun prosedurnya sama dengan skripsi, tapi dalam penulisan ini cukup mudah dan cukup singkat. Hanya belasan sampai puluhan halaman. Ya, maksimal 20 biasanya, tergantung dari publisher atau jurnal itu sendiri ya. Ada persyaratan harus seperti apa format penulisannya. Nah, biasanya kampus
mengganti skripsi dengan publish jurnal atau publish artikel di jurnal nasional atau internasional. Secara prosedur, skripsi meneliti, membuat artikel penelitian pun meneliti itu sama saja. Namun dari penulisannya yang berbeda dan diharuskan harus publish. Nah, biasanya tidak sidang ya. Kalau saya rasakan sih menempuh jalur artikel jurnal ini tidak disidang ulang, karena saat kita publish ke jurnal itu akan direview oleh reviewer yang memang ahli di bidangnya. Ya, ketika artikel kita lolos dan sampai publish, itu bisa jadi pengganti kita sidang skripsi. Kalau skripsi kan perlu disidang dulu, kalau ini biasanya tidak. Ya, ada juga yang memang hanya assessment aja, ya, assessment jurnal saja. Nah, itu jalur yang pertama. Kemudian jalur kedua, ya, saat kita ingin lulus kuliah tanpa harus mengerjakan skripsi, jalur kedua adalah dengan membuat project improvement, ya, satu project pengembangan. Nah, ini mirip-mirip dengan penelitian, tapi kalau misalnya teman-teman menyukai jalur ini, melakukan sebuah project yang bisa improve untuk perusahaan atau apapun itu, ini bisa jadi alternatif bagi teman-teman untuk menempuh jalur ini untuk lulus, ya. Nah, saya rasa itu saja ya yang memang jadi alternatif bagaimana kita bisa lulus kuliah tanpa harus mengerjakan skripsi, membuat artikel penelitian yang terpublish di jurnal nasional ataupun internasional. Kemudian yang kedua adalah membuat sebuah project improvement. Nah, itu alternatif kelulusan untuk mahasiswa. Nah, namun sebelum itu lihat dulu apakah ada kebijakan kampus yang memang yang bisa mahasiswa ini lulus tanpa harus membuat skripsi. Kalau memang kebijakannya tidak ada, ya mau tidak mau itu tidak ada alternatif lain. Teman-teman harus mengerjakan skripsi. Kalau memang ada alternatif lain mungkin bisa dicoba. Kalau nggak suka jalur skripsi, cobalah jalur membuat artikel yang terpublish ataupun membuat sebuah project improvement. Nah, itu saja ya. Ternyata di zaman sekarang sudah tidak hal yang baku lagi ya ketika kita ingin lulus harus menyusun skripsi. Ternyata ada alternatif lain. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa yang sedang memperjuangkan kelulusan agar lulus tepat waktu. Jangan lupa di-share video ini dan di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.